Adab dukhulul khala, adabnya masuk kamar mandi. Waduh, kalau kemarin adabnya bangun tidur, biasa kita habis bangun tidur ngapain? Masuk kamar mandi. Kita cerita masalah adab kemarin yang diajarkan sama Nabi ketika kita bangun tidur. Nah sekarang kita bahas tentang adab dukhulul khala, adabnya kita masuk kamar mandi. Imam Ghazali mengajarkan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Beliau mengatakan, fa idza qasadta baital ma liqada'il hajah faqaddim dukhul rijlakal yuthra wa fil khuruj rijlakal yumna wa la tastahib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa ismu rasulih wa la tadkhula harasirar ra'si. Imam Ghazali ngajarkan kepada kita adabnya Nabi. Kalau ente masuk kamar mandi ada adabnya. Kenapa sebabnya? Sebab kamar mandi itu tempat yang kotor, kamar mandi itu tempat yang jorok, dan di kamar mandi ini banyak yang namanya jin. Itu jin yang mengganggu manusia, yang buat kita was-was. Kadang maaf Habib, ada santri nanya, istri aku sering ngamuk-ngamuk Beb. Nah ngapa? Jangan-jangan kesurupan Beb. Sebab kesurupan bukan cuma nggak sadar. Orang kalau ada jin dalam dirinya, ada nifak dalam dirinya, itu wataknya keras bu. Perempuan jadi keras, laki-laki juga begitu keras. Orang kesurupan jin bukan kayak di film-film Korea, kelepak-kelepak kayak begitu, bisa terbang, bisa ngambang, kagak. Orang kalau udah kena jin suka tahak dia. Nah, orang kalau udah kena jin apa? Suka pusing kepalanya, suka sumpek bawaannya. Kalau di rumah bawaannya badan sakit-sakit, kalau udah ke mall sehat. Udah belanja, encoknya hilang. Nah, ini banyak penyakit ibu-ibu macam itu ya. Nah, kalau yang laki-laki begitu, kalau di rumah bawaannya nggak betah aja. Kalau sama istri bawaannya galak aja. Ketemu janda sebelah santun banget. Punya laki macam itu tukar tambah bu. Makal ke di hati ya. Nah ini mungkin penyebabnya dari situ. Makanya Imam Ghazali bilang apa? Ini Rasulullah mengajarkan kalau kamu mau masuk kamar mandi itu biasain pakai sendal. Mesti punya sendal khusus buat kamar mandi. Itu saya punya guru dulu waktu ke rumah, itu main ke rumah, guru makan di rumah, masuk kamar mandi saya, ya Bagir, ente kayak orang jahil, ente kayak orang bodoh. Kenapa ya Habib? Kamar mandi ente nggak ada sendal. Jadi kalau mau tahu orang jahil itu apa? Di kamar mandinya nggak ada sendal. Ini nandakan orang yang jahil. Tapi kalau nandakan orang yang cinta sama sunnah Nabi, dia bakal kelihatan kamar mandinya ada sendal khusus buat kamar mandi. Imam Ghazali bilang, kalau kau masuk kamar mandi, biasakan pakai sendal. Ngapo jorok Beb? Bukan. Apa kata Imam Ghazali? Sebab masuknya jin itu dari dua jalan. Dari mana jalannya? Yang pertama masuknya jin itu dari telapak kaki kita, yang kedua masuknya jin itu dari ubun-ubun kita. Maka Imam Ghazali bilang, kalau kau masuk kamar mandi pertama pakai sendal, khusus sendal kamar mandi. Jangan kau campur adukkan sendal kamar mandi sama sendal luar. Maaf, kadang orang ada sendal kamar mandi dia pakai, keluar kamar mandi dia bawa, kan udah dicuci Beb. Hati-hati kau, kaget najisnya ke bawah. Khusus pisahkan sendal kamar mandi kau taruh. Kemudian selain pakai sendal apa? Faqaddim, biasakan kau kalau masuk kamar mandi kaki kiri. Sepele ini ngaji sama Habib nih, hati-hati. Ini sepele tapi kadang susah kita amalin. Apalagi potongan-potongan cempakul nih. Waduh. Masuk bukan kaki kiri, bukan kaki kanan. Kadang pala duluan masuk. Ya kan. Adab. Itu biasa kalau masuk kamar mandi itu kaki kiri. Ada satu ulama namanya Syekh Umar Mihdar. Ini beliau ini setiap malamnya bu mimpi Nabi Muhammad bu. Lemak nian. Malamnya mimpi Nabi Muhammad. Kalau gitu kadang-kadang mimpi tagih utang sama uang Ini mimpi Nabi Muhammad tiap malam. Satu malam dia libur nggak mimpi Nabi Muhammad. 2 malam gak mimpi Nabi Muhammad. Seminggu dia dibaikot sama Nabi Muhammad. Nabi gak masuk ke mimpinya. Maka pada minggu ke-7 dia mimpi Nabi Muhammad, nanya, ya Rasul, kenapa seminggu ini engkau tidak hadir ke dalam mimpiku? Maka Nabi Muhammad bilang,
ya Syekh Muhdar, kamu dibilang setiap hari mengerjakan sunnahku, tapi minggu kemarin kamu pakai baju tangan kiri duluan, bukan tangan kanan duluan. Kelupaan ternyata Syekh Muhdar ini nih. Biasanya dia menghidupkan sunnah Nabi, ada sunnah Nabi yang dia lupakan, gara-gara itu dia tidak mimpi Nabi Muhammad, dibaikot sama Nabi Muhammad. Jangan biasakan. Kenapa? Karena perkara yang sunnah itu akan menyempurnakan perkara yang wajib dalam kehidupan kita. Orang sholat gak pakai siwak, ame orang sholat yang pakai siwak beda. Tahu siwak? Nih siwak. Orang yang sholat pakai siwak pahalanya 70 kali lipat. Tapi kita galak sepelekan yang namanya siwak ini. Makanya saya senang kalau orang lihat di kantongnya ada siwak. Apalagi para perokok, kau mesti seimbang. Ada yang makruh, ada yang sunnah. Kadang orang laki zaman sekarang kalau rokok ketinggalan di rumah, balik lagi dia muter, bu. Tidak ada rokok pening, bukannya sumpah. Iya. Tapi kalau kau tidak punya siwak, biasa baik. Padahal ini siwak menjadi sebab husnul khatimah, dan rokok menjadi sebab su'ul khatimah. Biasa ke pakai siwak. Nah, orang yang sholat pakai siwak bakal nyempurnakan sholatnya. Itu orang pakai siwak 70 kali lipat. Kemudian dia wudhu dengan sunnah-sunnahnya, Allah lipatkan 70 kali lipat. Berapa besar pahala yang kita raih karena sunnahnya Nabi Muhammad. Makanya Allah bilang, kalau kau ingin mendapat pintu rahmatku, kalau kau ingin menjadi kekasihku. Kekasih siapa? Kekasih Allah. Kalau kita diakui dekat sama bupati, biasa. Aku kenal sama bupati, biasa. Aku kenal sama presiden, biasa. Iya. Tapi kalau presiden kenal sama dia, luar biasa. Kalau bupati kenal sama dia, luar biasa. Ini Allah cinta sama dia, Allah senang sama dia. Apa pintunya? Apa aksesnya? Apa caranya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau pengen jadi kekasih Allah, aku cinta kepada engkau, aku senang kepada engkau, maka ikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Kemudian kalau kita masuk kamar mandi, biasakan kaki kiri. Kemudian ketika keluar, biasa ke kaki kanan. Wala tastahib syai'an alaihi ismullah ta'ala. Dan hati-hati, jangan pernah kita berani-berani masuk kamar mandi di situ ada nama Allah atau ada tulisan Arab. Hati-hati, Bu. Ini jangan kita sepelekan. Maaf nih jamaah majelis taklim khususnya. Kadang-kadang kita pakai pecinya ada tulisan Arab, benar tak? Kadang-kadang kita pakai jaket majelis ada nama Rasulullah. Kadang kita pakai apa namanya ajimat, ya, ada orang suka pakai ajimatnya ada tulisan nama Allah sama nabinya. Ya, kemudian dia masuk kamar mandi, itu hukumnya haram. Tak de boleh. Atau kadang maafin pakai cincinnya ada tulisan nama Allah, nama nabi, tak boleh. Atau lagi ada orang masuk kamar mandi pakai pecinya ada terompah Nabi Muhammad, kan lagi musim tuh. Baju ada terompah, terompah tuh lambang sendal Nabi Muhammad. Kemudian dibawa kamar mandi, tidak boleh. Tidak usah pakailah kalau gitu besok lah. Ngapo? Nambah-nambah dosa. Jangan. Kalau ente mau masuk kamar mandi, lepasin tuh semua. Beb, ane udah kebelat masuk kamar mandi. Maaf, di ilmu bukan jorok. Udah kebelat buru-buru masuk kamar mandi, sampai kamar mandi baru ingat cincin aneh ada tulisan nama Nabi, Beb. Udah kepalang nih, Beb. Gimana? Buru-buru ditutup. Langsung buru-buru ditutup dengan penuh penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Terus kalau masuk kamar mandi selain pakai sendal apa? Ibu-ibu sama orang laki mesti punya penutup kepala. Jadi kalau masuk kamar mandi biasakan anduk tuh taruh kepala. Nah, Samsul ya, tuh taruh di kepala tuh anduk. Lihatin nih kalau para wali, orang-orang alim, orang soleh, itu kalau masuk kamar mandi itu ada anduk di kepala, dia tutup. Pakai sendal tutup. Atau punya peci khusus buat kamar mandi. Kalau perempuan punya penutup kepala khusus buat kamar mandi. Orang tua kita dulu begitu. Emang itu ada sunnahnya, Beb? Sunnah, makanya ngaji. Tutup kepalanya. Kemudian masuk kamar mandi dia baca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Apa kata Nabi? Barang siapa orang masuk kamar mandi kemudian dia baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, maka saat itu jin gak bisa ngelihat auratnya dia. Kan rugi. Kita mandi
itu jin ngeliatin kita aja, kita nggak ngeliat jin lagi mandi. Dia ngeliatin kita. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, saat itu terhijab, kita mahjub dari jin, sehingga jin-jin kafir nggak bisa ngeliat kita. Makhluk Allah yang lain nggak bisa ngeliat kita. Baca tuh Bismillahirrahmanirrahim, baru tutup kepalanya, dibuka sama dia, kakinya dibersihin. Sunnah Nabi kalau mandi jangan langsung kepala. Ada orang kalau mandi jebur. Ini wong mandi apa tawuran? Ada nggak dengar orang kalau mandi begitu? Nggak boleh. Itu kalau mandi kata Nabi Muhammad, biasakan kaki kanan dulu kasih air, habisnya apa? Kaki kiri dulu. Orang kalau mandi dari kakinya, insya Allah peredaran darahnya baik, terhalang dari stroke. Tapi ada orang tuh kalau mandi langsung kepala, hati-hati, ente punya pembuluh darah bisa pecah. Yang herannya orang-orang kufar, para dokter-dokter, mereka ngamalkan sunnah Nabi. Kok heran umat Nabi katanya cinta sama Nabi, nggak tahu sunnah Nabi, kan repot. Tuh biasain kaki dulu. Kemudian apa? Biasakan kalau di kamar mandi jangan suka buka aurat secara penuh. Ada orang kalau kamar mandi, dia mandi udah telanjang, maaf dia telanjang total, dia telanjang, nyanyi di kamar mandi, waduh mending suaranya bagus, naudzubillah. Itu makruh. Orang yang lama di kamar mandi menyebabkan fitnah. Lama-lama di kamar mandi itu nggak baik, aib. Apalagi orang yang suka nyanyi di kamar mandi, likasratil qulub, hatinya keras nih orang. Tanda orang hatinya keras, mau tahu, di kamar mandi suka nyanyi dia. Apalagi siul. Kamar mandi pelan-pelan. Kemudian apalagi itu biasakan juga nutup auratnya sebagian. Punya kain untuk mandi, punya tak kau kain buat mandi? Tak heran kalau ngapal, baru sekarang nih ngapal, besok lupa. Hitung duit cepet apalnya ya. Nah, kalau udah yang lain, urusan yang lain kayak cepet lupa. Aku nih baca Quran beb lupa terus beb, ngaji lupa, udah ingat-ingat beb. Nggak heran kenapa? Suka ngelihat aurat, baik aurat orang lain maupun aurat diri sendiri. Ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Ali, gelarnya karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Sayyidina Ali nggak pernah melihat aurat dirinya sendiri. Auratnya dewek nggak pernah dia jingok. Kalau kita aurat dewek kau ajak ngobrol, kan error. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh biasakan ya, ada kain buat mandi sampai pusar dia mandi tuh, subhanallah. Itu kemudian lagi dikatakan lagi waqul inda dukhul bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim khabis al-muhbis syaitonir rajim. Baca juga ya Allah aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada najis al-khabis al-muhbis, dan daripada bisikan yang menggangguku ya Allah asyaitonir rajim, daripada godaan syaitan yang terlaknat, yang terkutuk. Kemudian juga tuh kalau habis istinja baca juga Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Biasain tuh kalau lagi istinja kita baca ya Allah sucikan hatiku daripada penyakit nifak. Orang munafik, tahu orang munafik depan lain belakang lain, depan muji belakang ngataui. Nah, ini tanda orang nifak. Atau orang nifak itu apa tandanya apa? Sama Allah nggak ada kesungguhan hatinya. Itu baca tuh ya Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah sucikan hatiku sifat munafik ya Allah, dan jagalah kemaluanku ya Allah daripada suatu hal yang dapat membahayakan. Itu kata Imam Abdul Haddad mengatakan barang siapa orang baca doa itu kalau istinja tuh, kalau dia baca doa itu tuh, itu menjadi sebab Allah Ta'ala mensucikan hatinya dan menjauhkan diri daripada penyakit. Tuh subhanallah, istinja diajarkan sama Nabi Muhammad. Kemudian lagi itu diajarkan juga, kemudian diajarkan lagi wayan bagi antu'idda nabla qabla qada'il hajah alla tastanji bil ma' fi mawdi'i qada'il hajah. Dan juga ente jangan sekali-kali kalau qada'il hajat, buang hajat tadi kata Habib Bagir, di tempat air yang bergenang. Ima'in nabal, ada air yang bergenang ya. Maafin, ini ilmu nggak ada jorok ya. Kadang kalau kita di rumah-rumah kita tuh kita punya septic tank, toilet, itu kadang-kadang suka ada air bergenang, bener nggak? Ada orang kadang suka kencing langsung ke situ, itu nggak boleh. Itu tempatnya jin. Kencing ke situ nggak boleh. Atau berkencing di tempat yang keras, jamit, nggak boleh. Makanya orang tua kita dulu pinter banget, keramik sampai miring. Ini kenapa masangnya miring? Tuh pinternya orang tua kita dulu.
Kalau kita yang sekarang penting rumah indah, cakep, sunnah nabinya hilang. Itu miring, dikasih miring biar apa? Biar kita punya najis nggak kemana-mana. Dan itu kata Rasulullahnya, berapa banyak orang ngerasain pedihnya azab kubur. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya dia nggak bersih dalam istinja. Penyebabnya azab kubur apa paling banyak? Penyebabnya karena orang itu nggak suci dengan baik dalam istinjanya. Kemudian lagi dikatakan juga antastabri'u minal baul bitanjir wa natar. Dan biasakan kalau kita buang hajat kecil maupun buang hajat besar, itu biasakan istibra. Tahu nggak istibra? Istibra itu berdaham. Disunahkan 3 kali. Daham dia. Mau laki mau perempuan disunahkan istibra 3 kali. Orang yang buang air kecil dia istibra, itu semua kotorannya hilang. Cobalah praktek yuk abis ini. Kita ambil kapas di rumah kita buang air kecil. Habis buang air kecil taruh di kapas di ujungnya. Taruh tuh kapas, kita diamin. Kita bangun dari tempat kencing kita keluar, kita periksa lagi tuh najis masih ada, keluar lagi. Sisa-sisa daripada kotoran. Tapi kalau orang istibra itu insya Allah nggak keluar lagi sisa-sisanya. Dan orang yang kencingnya istibra itu jauh daripada penyakit ginjal. Biasakan istibra itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ghazalinya apa? Wa in kunta fi sahra fa'bud an 'ainin nadirin. Kemudian jangan suka kencing di tempat umum. Ada nih kadang-kadang kepepet beb kencing di tempat umum. Ada nggak dibolehkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makruh. Ada orang kadang-kadang saking kebelatnya udah kebelat deh, di tempat umum dia kencing. Apalagi dia kencing di bawah pohon, ada nggak boleh. Kencing di tempat air yang tenang nggak boleh. Atau dia kencing di tempat angin berhembus, dia lagi kencing angin kemana-mana, dikhawatirkan apa? Najis kena sama dia tuh. Wah, Nabi bilang apa coba? Ini orang terancam daripada azabul qabri. Siapa? Orang yang buang air dalam keadaan berdiri. Wah, orang yang kencing dalam keadaan berdiri ini ada dikatakan dalam kitab Wadil Khadarah bahwasanya orang yang kencing dalam keadaan berdiri ini orang yang gampang kena penyakit ginjal. Ada nggak boleh. Itu kalau kencing biasa, paha kirinya turun, paha kanannya di atas, disunahkan sama Nabi. Duduk kencingnya aja diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi wala tabul qaiman. Jangan sekali-kali kau kencing berdiri illa an darurah, kecuali dalam kondisi yang memang udah darurah. Wajma' fil istinja bainal istimalil hajar wal ma'. Dan biasakan kalau ente mau buang hajat, ente persiapkan air, atau kalau nggak ada air biasakan bawa batu. Emang di kita sih air banyak di Indonesia ya. Kalau di Jazirah Arab kadang-kadang kita mesti bawa batu buat buang air. Kemudian lagi wa in aradta taril alal hajar fa'alaika an tastamil salasa hajar wa kadzalika tamsahul ghadir fi thalathati al-mawadil min hajar fa in lam yahsul infaq bi salasati al-ahjar fatammim 5 aw 7 ila an tunqa bil autar. Ini kita nggak bahas, kita lewat masalah bersuci dengan batu ya, karena di sini jarang orang bersuci dengan batu. Tapi nggak boleh kita suka bersuci dengan tisu. Maaf, banyak kaum perempuan kita kadang-kadang kalau bersuci dia pakai tisu. Ada nggak boleh, kita masih bawa najasah. Terus beb gimana beb? Kok artis-artis K-pop idola kita beb? Artis-artis tuh orang-orang sekarang kadang-kadang pakai tisu beb, sengaja biar sholat ente nggak diterima sama Allah. Sengaja ente biar bawa najasah. Terus gimana? Biasakan kalau perempuan itu habis dia bersuci tetap dia menggunakan air, baru setelahnya boleh. Mau pakai tisu, pakai anduk silakan, maaf ya. Tapi kalau langsung dia bersuci pakai tisu, mau laki mau perempuan, maka dia masih bawa namanya najasah. Karena orang boleh bersuci dengan air atau dengan air yang dengan benda yang dapat menyerap air. Seperti apa? Batu. Kalau batu dapat menyerap air. Insya Allah semuanya paham ya. Insya Allah. Kemudian lagi Nabi Muhammad SAW bilang apa?
biasakan juga kalau ente bersuci di kamar mandi, jangan pernah kita meninggalkan siwak. Tuh siwak selalu diingatkan dalam kitab Imam Ghazali. Mau salat siwak, mau kencing kita siwak, mau wudhu kita siwak, mau mandi wajib kita siwak. Di kamar mandi kita gunakan siwak. Ada kenapa? Sebab kata nabinya, law an asyugga ala ummati lawajabat bisiwak. Seandainya aneh nggak ngebebankan daripada umatku, maka aku wajibkan dia untuk bersiwak. Wallahu a'lam bishawab.